Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 dan hari ini kami akan menjelaskan mengenai BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Perkenalkan, saya Zakira Yasmin dari kelas 10 MIPA 10 dan teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Ramadhani Apriyadi dari kelas X MIPA 10, absen nomor 13. Halo, nama aku Najla Khaira Nabila dari 10 MIPA 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Ratu Kaila, saya dari kelas 10 MIPA 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rania Nayara dari kelas 10 MIPA 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Asmara, kelas 10 MIPA 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saljuta Fanada ini dari kelas 10 MIPA 10. Tsunami Aceh 2004 adalah peristiwa yang dahsyat. Lebih dari 230.000 orang meninggal di 14 negara. Di tengah penanganan bencana tersebut, secara beruntun terjadi bencana gempa Nias berkekuatan 8,5 skala Richter pada tahun 2005, gempa Yogyakarta di 2006, banjir Jakarta di 2007, gempa di Sumatera Barat di 2009, dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah daerah rawan bencana. Itulah kemudian lahir Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang mengatur secara komprehensif tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik perencanaan kelembagaan, regulasi, kedanaan, dan peningkatan kapasitas. Perubahan paradigma penanggulangan bencana lebih difokuskan pada upaya-upaya pengurangan risiko bencana. Artinya, BNPB menyiapkan pencegahan, kesiapsiagaan masyarakat, pemerintah daerah, dan bangsa dalam menghadapi bencana. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, BNPB harus mampu mengoptimalkan peran koordinasi penanggulangan bencana di pusat dan daerah, serta terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan kesiagaan dalam menghadapi bencana serta membangun kesadaran dalam upaya pengarus utamaan pengaruh resiko dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Tahun 2008, BNPB lahir dengan sumber daya jumlah personil maupun infrastruktur yang masih sangat minim. Kemudian, seiring berjalannya waktu, BNPB dan BPBD bersama-sama bertujuan untuk mengorganisir penanggulangan bencana dan pemulihan dengan cepat pada akhirnya. BNPB dibentuk sebagai lembaga non-kementerian yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana, pra-bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana. BNPB dan BPBD memiliki tanggung jawab baik di tingkat nasional, provinsi, kota, maupun kabupaten. Secara kelembagaan, organisasi BNPB terdiri atas unsur kepala, unsur pengarah, dan unsur pelaksana penanggulangan bencana. Lembaga ini memiliki 4 deputi, yakni Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Deputi Bidang Penanganan Darurat, Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, serta Deputi Bidang Logistik dan Peralatan. Visi BNPB adalah ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana. Misi BNPB adalah melindungi bangsa dari ancaman bencana, membangun sistem penanganan darurat secara cepat, efektif, dan efisien, menyelenggarakan pemulihan wilayah dan masyarakat pasca bencana melalui rehabilitasi, menyelenggarakan dukungan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana, serta menyelenggarakan penanggulangan bencana secara transparan. Indonesia adalah negeri kepulauan terbesar di dunia yang terletak pada pertemuan 3 lempeng tektonik aktif, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Hal ini menyebabkan Indonesia menjadi negara yang rawan terhadap bencana. Seperti yang terjadi pada 26 November 2004 di wilayah Nabire, Papua yang mengalami gempa bumi. Pusat gempa berkekuatan 7,2 skala Richter ini berada di darat sekitar 17 km selatan Nabire. Musibah ini menyebabkan 31 orang tewas. Seluruh kota lumpuh karena semua fasilitas umum terputus. 26 Desember 2004, gempa terjadi di Aceh.
Gempa berkekuatan 9,3 skala Richter ini yang disusul tsunami itu menewaskan lebih dari 150 jiwa. Ini merupakan gempa bumi dan tsunami terbesar di Indonesia sepanjang sejarah. Tahun 2006, giliran Pulau Jawa yang dilanda gempa bumi, tepatnya di Bantul, Yogyakarta. Gempa yang terjadi pada 27 Mei 2006 ini berkekuatan 5,9 skala Richter. Sekitar 5.600 orang tewas, 37.000 orang luka-luka, dan lebih dari 120.000 rumah rusak berat. Gempa bumi juga melanda wilayah lepas pantai Jawa Barat pada 17 Juli 2006. Gempa ini berkekuatan 6,8 skala Richter, bahkan getaran gempa ini sampai menimbulkan gelombang tsunami sampai 2 meter. Desa-desa pun rusak dan menimbulkan banyak korban. Nah, itu semua hanya sekilas kisah duka bencana yang melanda tanah air dari tahun 2004 sampai 2006. Dengan seiringnya bencana, pemerintah pun mengesahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mengenai penanggulangan bencana untuk meminimalisasi kerusakan dan jatuhnya korban. Guna melaksanakan amanat undang-undang ini, pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau yang disingkat BNPB. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008. Nah, lembaga ini menggantikan Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi yang dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001. Sejak awal berdiri, BNPB terus berkoordinasi dengan semua pihak untuk bahu-membahu membantu seluruh korban bencana di tanah air, guna memberikan informasi lebih jelas kepada masyarakat tentang kejadian bencana alam. Pada 29 Juli 2008, BNPB meluncurkan portal data dan informasi bencana Indonesia dengan alamat db.bnpb.go.id. Portal ini menyajikan secara lengkap kejadian bencana alam di Indonesia sejak tahun 1815. Lalu pada 29 April 2009, Platform Nasional Pengurangan Risiko di Indonesia didirikan. Ini merupakan forum independen untuk mendorong dan memfasilitasi kerjasama berbagai pihak dalam upaya mengurangi risiko terjadinya bencana alam. Di tahun selanjutnya, pada tahun 2010, BNPB membentuk Satuan Reaksi Cepat untuk Penanggulangan Bencana. Satuan ini diharapkan dapat membantu dalam melakukan respon darurat pada periode emergency response yang cepat di wilayah yang terkena bencana. Untuk menghadapi peningkatan potensi dan kompleksitas bencana di masa depan, pada tahun yang sama pula, pemerintah menyusun Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2010-2014 yang merupakan rencana terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh kementerian atau lembaga dalam upaya penanggulangan bencana. Sebenarnya, selain petugas yang mendapatkan pelatihan, masyarakat sejak dini juga ditekankan untuk mendapatkan pemahaman dalam menghadapi bencana alam, agar dampak yang ditimbulkan bisa diminimalisasi. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk memasukkan pelajaran pengurangan risiko bencana ke dalam kurikulum sekolah pada tahun 2010. Pemerintah melalui BNPB juga aktif mengikuti pelatihan-pelatihan internasional, seperti pelatihan Asian Regional Forum Disaster Relief yang diselenggarakan di Manado, Sulawesi Utara pada tanggal 14-19 Mei 2011. Di tahun yang sama, untuk mengetahui tingkat risiko bencana, dilaksanakan pembuatan peta risiko bencana Indonesia menggunakan skala 1:250.000. BNPB juga meluncurkan Indeks Rawan Bencana Indonesia untuk memberikan informasi tingkat kerawanan bencana di tiap-tiap kabupaten atau kota di Indonesia. Masih di tahun yang sama juga, Presiden RI Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono menerima penghargaan Global Champions for Disaster Risk Reduction yang pertama atas upayanya melindungi masyarakat Indonesia dari dampak bencana dalam program pembangunannya. Di tahun selanjutnya, pada tanggal 22-25 Oktober, Indonesia menjadi tuan rumah Asia Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction atau AMCDRR kelima yang diselenggarakan di Yogyakarta. Hasil dari konferensi ini adalah Deklarasi Yogyakarta. BNPB juga menyelenggarakan pelatihan, yaitu pelatihan Mentawai Megatrust Disaster Relief yang diadakan di Sumatera Barat pada tanggal 7-8 Februari 2014. Di bulan April 2014, BNPB membuat terobosan dengan meluncurkan Planti Lunak yang bisa memperkirakan dampak sosial dan manusia yang diakibatkan oleh bencana alam. Pembuatan Planti Lunak ini diberi nama InnoSafe 2.0 yang merupakan buah kerjasama BNPB dengan pemerintah Australia dan Bank Dunia.
Masih di bulan yang sama, pemerintah mendirikan Indonesia Disaster Relief Training Ground sebagai pusat pelatihan dan sekretariat Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana. Tanggal 3-5 Juni 2014, BNPB menyelenggarakan pertemuan ilmiah tahunan riset kebencanaan yang pertama di Surabaya, Jawa Timur. Hasil pertemuan ini adalah pendeklarasian Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia atau IABI. Di tanggal 22-26 Juni 2014, Indonesia pun ikut berpartisipasi sebagai peserta dalam AMCDRR yang ke-6 yang diselenggarakan di Bangkok, Thailand. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas beberapa tugas Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Yang pertama, memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang menjangkau pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara. Kemudian ada menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pasti menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat. Selanjutnya adalah melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana. 5. Menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan atau bantuan nasional dan internasional. 6. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja negara. 7. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan 8. Menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Sekarang kita masuk ke bagian fungsi BNPB. BNPB ini memiliki dua fungsi. Yang pertama, perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien. 2. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh. Pendapat saya untuk kinerja BNPB tahun 2021 dengan kondisi pandemi COVID-19 seperti ini masih tetap berjalan dengan sangat baik. Tugas-tugas terselesaikan dengan konsisten walaupun di kondisi sulit seperti ini. Berarti memang kinerja BNPB tidak dapat diragukan lagi kualitasnya. Menurut saya, dilihat dari kejadian-kejadian sebelumnya, setiap Indonesia dilanda bencana, BNPB sudah bekerja dengan baik. Akan tetapi, mungkin masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan lagi agar BNPB bisa menjadi lebih baik lagi. Pendapat saya mengenai BNPB adalah BNPB merupakan instansi yang sangat penting karena menjadi pertolongan pertama bencana alam di Indonesia. Dengan adanya BNPB, banyak nyawa yang tertolong dan juga pembangunan daerah yang terkena dampak bencana kembali merata. Menurut saya, kinerja BNPB selama ini sudah cukup baik. Dapat dilihat dari bencana-bencana yang pernah dialami Indonesia, BNPB dengan cepat menanggapi penanggulangan bencana. Walaupun masih terdapat banyak kekurangan, diharapkan BNPB dapat berkembang menjadi lebih baik lagi. Menurut saya, kinerja BNPB selama ini sudah cukup baik, terutama pada tahun 2020 sampai awal tahun 2021 ketika Indonesia sedang sering-seringnya mengalami bencana alam. Respon BNPB juga sangat cekatan dalam mengetahui atau mengenali kebutuhan para korban bencana. Menurut saya, meskipun masih belum sempurna, BNPB telah menjalankan fungsinya dengan baik. Bisa kita lihat, dengan adanya BNPB ini, banyak masyarakat yang terbantu, terutama masyarakat yang terkena dampak bencana. Semoga ke depannya BNPB bisa terus meningkatkan performa mereka ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Berdasarkan penglihatan saya berpendapat bahwa kinerja dari lembaga BNPB ini sudah berjalan dengan sangat baik. Organisasi ini memberikan manfaat yang sangat besar untuk rakyat. BNPB ini juga menjadikan rakyat seperti menjadi titik fokus dalam perencanaan kegiatan penanggulangan bencana dan mereka ini selalu berupaya memberikan yang terbaik untuk rakyat. Saya sendiri juga sudah pernah melihat beberapa kinerja-kinerja BNPB yang sangat mengagumkan. Mereka itu sangat bekerja keras dan selalu mengerahkan sumber daya dan saya sangat mengapresiasi itu semua. Lalu untuk pesan saya terhadap BNPB, semua itu harus memiliki emergency mindset. Artinya cepat dalam berpikir, mengambil keputusan dan bertindak, dan selalu siap kapanpun ketika dibutuhkan oleh organisasi. Jangan terpaku pada rutinitas, lalu jadilah organisasi yang sibuk memperbaiki diri dan sibuk membuat terobosan serta tidak cepat puas atas apa yang sudah dicapai. Harus ada master plan penguatan sumber daya manusia sehingga
pelatihan dan penguatannya itu dapat dilakukan secara sistematis, bertahap, berjenjang, dan terukur sesuai dengan bidang dan jabatan untuk semua level.